Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang akuntansi perusahaan dagang yang ada di bab 6, dan kita akan membahas lebih mendalam tentang transaksi penjualan dengan sistem persediaan perpetual. Transaksi di perusahaan dagang terdiri dari dua transaksi. Yang pertama adalah transaksi pembelian, dan yang kedua adalah transaksi penjualan. Jadi, kegiatan operasional transaksi perusahaan dagang adalah terdiri dari pembelian dan juga penjualan. Untuk mencatat transaksi pembelian dan penjualan, terdapat dua sistem untuk akuntansi pencatatannya di perusahaan dagang. Yang pertama adalah sistem persediaan perpetual, dan yang kedua adalah sistem persediaan secara periodik. Kita akan membahas lebih mendalam untuk pertemuan hari ini adalah sistem persediaan secara perpetual dengan transaksi penjualan. Transaksi penjualan menggunakan sistem persediaan perpetual. Terdapat 3 poin utama yang perlu dipahami. Yang pertama adalah pendapatan dari penjualan persediaan biasanya dicatat sebagai penjualan. Jadi, pada saat nantinya kalian melihat laporan laba rugi di perusahaan dagang, akun penjualan itu akan muncul di dalam bagian akun pendapatan. Jadi, salah satu bentuk pendapatan di perusahaan dagang adalah dari penjualan. Sehingga akun penjualan nanti akan muncul di dalam laporan laba rugi pada bagian pendapatan. Poin yang kedua, jika menggunakan sistem persediaan perpetual, maka terdapat akun beban pokok penjualan dan persediaan di ayat jurnal transaksi penjualan pada perusahaan dagang. Jadi pada saat nantinya ada transaksi penjualan, ketika mencatat dengan sistem persediaan perpetual, maka selain akun penjualan, otomatis akun beban pokok penjualan dan akun persediaan juga akan muncul pada saat pencatatan transaksi penjualan di perusahaan dagang. Yang poin ketiga adalah penjualan dapat terjadi secara tunai maupun secara kredit. Kita akan membahas kasus soal untuk transaksi pertama yaitu penjualan secara tunai. Pada tanggal 3 Januari, Solusinet menjual persediaan senilai 1.800.000 secara tunai. Bagaimana pencatatannya ke dalam ayat jurnal umum untuk transaksi ini dengan sistem persediaan secara perpetual? Kita lihat. Oke. Ketika kita mencatat penjualan secara tunai, maka otomatis akan ada penerimaan uang tunai. Maka kas kita bertambah di debit, sehingga akun kas ada di debit, dan ketika kita memperoleh adanya pendapatan dalam bentuk penjualan, maka ketika pendapatan bertambah itu ada di kredit, sehingga penjualannya ada di kredit. Jadi saldo normal untuk akun penjualan adalah di kredit. Jadi transaksi ini jurnalnya adalah kas pada penjualan senilai Rp1.800.000. Seperti yang sudah saya bahas pada slide sebelumnya, bahwa ketika kita menggunakan sistem persediaan perpetual, kalau ada transaksi penjualan, maka nanti akan otomatis juga muncul akun beban pokok penjualan dan juga persediaan. Nah, di soal ini, menggunakan persediaan perpetual, beban pokok penjualannya diketahui senilai Rp1.200.000. Maka bagaimana cara pencatatan untuk beban pokok penjualan? Jurnalnya adalah beban pokok penjualan di debit senilai Rp1.200.000 pada persediaan di kredit sebesar Rp1.200.000. Jadi jurnalnya untuk mencatat adanya beban pokok penjualan dan persediaan, jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan senilai Rp1.200.000. Beban pokok penjualannya di debit dan persediaannya di kredit. Saldo normal akun beban pokok penjualan adalah di debit. Selanjutnya kita akan membahas tentang transaksi adanya pada akhir bulan dibayar Rp4.150.000 untuk membayar beban pemrosesan kartu kredit. Jadi ada kalanya pada saat kita ada transaksi itu menggunakan kartu kredit. Nah, pada saat penggunaan kartu kredit itu ada beban pemrosesannya atas administrasinya. Nah, ini cara jurnalnya adalah beban kartu kredit pada kas senilai Rp4.150.000.
Karena kita membayar 4150 ini itu untuk beban pemrosesan kartu kredit. Jadi jurnalnya adalah seperti ini. Beban kartu kredit di debit dan kas di kredit senilai Rp4.150.000. Karena ini adalah untuk mencatat beban jasa atas penjualan dengan kartu kredit selama periode berjalan. Transaksi selanjutnya kita akan mencoba menganalisis untuk penjualan secara kredit. Pada tanggal 12 Januari, Solusinet menjual barang dagang secara kredit kepada CV Jaya sebesar Rp5.100.000. Beban pokok penjualannya adalah sebesar Rp2.800.000. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa ketika ada transaksi penjualan dengan pencatatan secara perpetual, maka akan muncul juga akun beban pokok penjualannya yang diketahui. Jadi bagaimana cara menjurnalnya? Kita lihat. Pertama, kita akan menjurnal penjualan secara kreditnya terlebih dahulu. Karena adanya penjualan secara kredit, maka yang didebit adalah piutang usaha. Piutang usahanya bertambah, sehingga piutang usaha didebit senilai Rp5.100.000. Lalu di kreditnya adalah penjualan, karena kita memperoleh penjualan yaitu seberupa Rp5.100.000. Penjualan bertambah di kredit. Sehingga untuk transaksi penjualan secara kredit, jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan senilai Rp5.100.000. Selain itu, kita juga harus menjurnal beban pokok penjualannya. Jurnalnya adalah beban pokok penjualan di debit sebesar Rp2.800.000 pada persediaan di kredit senilai Rp2.800.000. Jadi, menjurnal beban pokok penjualan atas transaksi penjualan, yaitu jurnalnya beban pokok penjualan pada persediaan. Ya, itu adalah cara menjurnal untuk beban pokok penjualan dan juga persediaannya. Nah, jurnal ini harus sepasang. Jadi ketika menggunakan pencatatan secara perpetual, harus ada pencatatan secara penjualannya seperti apa, lalu ada cara menjurnalnya untuk beban pokok penjualannya. Jadi ada untuk penjualan dan juga ada beban pokok penjualannya. Kalau pakai perpetual, ini harus wajib dimunculkan. Selain dari transaksi penjualan, di penjualan juga ada namanya diskon penjualan. Apa itu diskon penjualan? Istilah yang digunakan untuk menyatakan kapan pembayaran barang dagang harus dilakukan, disebut syarat kredit. Jadi ketika di soal atau kasus soal itu menyebutkan ada syarat kredit, misalnya 1/15 N per 30 atau 1/15 N per 20 dan lainnya, itu artinya adalah ada syarat kredit. Maka berhak mendapatkan diskon penjualan jika memenuhi syaratnya. Nah, tadi di awal kita sudah membahas transaksi untuk penjualannya, baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, yang sekarang kita akan mencoba untuk menganalisis kasus soal dengan adanya diskon penjualan. Jadi, jika seorang pembeli diberikan waktu untuk membayar, waktu tersebut dikenal sebagai periode kredit. Ini adalah contoh untuk transaksi syarat kredit diskon penjualan. Jadi di informasi yang diketahui adalah faktur senilai Rp1.500.000, syaratnya 2/10 N per 30. Artinya, berhak mendapatkan diskon sebesar 2% jika dibayar dalam waktu 10 hari dari tanggal faktur. Ya, dan pembayaran jatuh tempo dari 30 hari dari tanggal faktur. Jadi 2/10 N per 30 artinya itu. Berhak mendapatkan diskon kalau membayarnya selama jangka waktu maksimum 10 hari dari tanggal faktur, berhak mendapatkan diskon 2%, dan pembayarannya jatuh tempo 30 hari setelah dari tanggal faktur. Jadi jika faktur dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka berhak mendapatkan diskon. Sehingga 2% dari Rp1.500.000 adalah dikurangi sehingga dibayarnya Rp1.470.000. Jadi Rp1.500.000 dikurangi Rp30.000. Dari mana Rp30.000? 2% dari Rp1.500.000. Namun, jika faktur tidak dibayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, maka diskon tidak berlaku. Jadi 2% potongan itu tidak berlaku jika lewat dari 10 hari setelah tanggal faktur. Sehingga jika lewat dari 10 hari setelah tanggal faktur, dibayarnya secara utuh atau full yaitu Rp1.500.000. Selanjutnya, kita akan menganalisis transaksi pada saat penerimaan pelunasan
penjualan secara kredit yang di tanggal 12 namun ada periode pembayaran di waktu diskon. Bagaimana jurnalnya? Pada tanggal 21 Januari, Solusinet menerima pelunasan piutang dari CV Jaya, ya, transaksi tanggal 12 Januari pada slide sebelumnya, lalu dikurangi diskon 2%. Kenapa dikurangi diskon 2%? Karena pada tanggal 12 Januari informasi di soal ada syarat kredit, ya, ada 2/10. Nah, pada saat kita lihat transaksi pelunasannya di tanggal berapa? 2/10 artinya dia berhak mendapatkan diskon jika dibayar maksimum 10 hari dari tanggal faktur. Tanggal fakturnya adalah 12 Januari. Nah, di soal ini dia menerima pelunasannya pada tanggal 21 Januari. Artinya, kalau 10 hari dari tanggal 12, maka maksimum jika dia menerima pelunasan di tanggal 22 Januari, maksimum ya, maka dia berhak mendapatkan 2% potongannya. Tapi kalau lewat dari 22 Januari, maka dia tidak berhak mendapatkan diskon 2%. Nah, di soal ini pelunasannya dibayar pada saat tanggal 21 Januari, artinya dia masih berhak mendapatkan diskon 2%. Bagaimana jurnalnya? Kita lihat. Pada saat kita menerima pelunasan, jadi posisi sekarang kita adalah sebagai penjual. Karena kita sedang membahas transaksi penjualan, artinya kita sedang di posisi sebagai penjual. Ketika penjual menerima pelunasan piutang, maka otomatis ada penerimaan uang secara tunai. Maka kas kita bertambah. Kas bertambah itu di debit. Nah, nilainya nanti kita kurangi. Jadi tidak utuh sesuai piutang di tanggal 12 Januari. Karena kita ada diskon penjualan. Jadi kasnya nanti dikurangi dengan diskonnya terlebih dahulu. Jadi kas dulu di debit, yes. Karena kita menerima uang secara tunai. Lalu, selain itu di debit adalah diskon penjualan. Kenapa diskon penjualan di debit? Karena diskon penjualan mengurangi nilai penjualan. Nah, nilai penjualan itu tadi kita seperti ketahui, saldo normal akun penjualan adalah di kredit. Jadi, kalau mengurangi nilai penjualan, maka saldo normalnya di debit. Kebalikan ya, jadi kalau saldo normal akun penjualan di kredit, sehingga ketika mengurangi nilai penjualan, maka saldo normalnya di debit. Nah, diskon penjualan ini mengurangi nilai penjualan, sehingga saldo normal akun diskon penjualan adalah di debit. Jadi, setiap akun diskon penjualan pasti jurnalnya adalah di debit. Jurnalnya kas dan diskon penjualan. Nah, pada apa di kreditnya? Pada piutang usaha. Karena sudah menerima pelunasan piutang, artinya piutang usaha kita berkurang. Piutang usaha berkurang ada di kredit. Nah, di tanggal 12 Januari di slide sebelumnya tadi, ya, piutang usahanya senilai Rp5.100.000. Sehingga pada saat kita menerima uang secara tunai, tidak Rp5.100.000 karena kita dapat diskon 2%, ya. Jadi jurnalnya kas di debit senilai Rp4.998.000 dan diskon penjualan di debit juga senilai Rp102.000 pada piutang usaha senilai Rp5.100.000. Piutang usahanya Rp5.100.000 utuh ya, sesuai tanggal transaksi 12 Januari tadi. Lalu diskon penjualannya adalah 2% dari Rp5.100.000, didapatkan Rp102.000. Dan kasnya kita kurangi, berarti Rp5.100.000 dikurangi Rp102.000. Maka kas yang kita peroleh adalah Rp4.998.000. Seperti itu ya. Tadi kita sudah membahas transaksi penjualan, ya, ada penjualan secara tunai, ada penjualan secara kredit. Lalu kita sudah membahas juga transaksi diskon penjualan. Transaksi yang selanjutnya, transaksi yang ketiga adalah retur dan potongan penjualan. Jadi selain tadi transaksi penjualan, diskon penjualan, ada juga retur dan potongan penjualan. Apa itu retur penjualan? Retur penjualan adalah barang yang dikembalikan ke pemasok. Nah, kenapa dikembalikan? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, misalnya tidak sesuai pesanan, atau persediaannya ada cacat secara fisik, dan lain-lainnya. Jadi, beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya retur penjualan. Lalu, jika terdapat cacat pada produk atau pengiriman yang salah, penjual dapat mengurangi harga awal pada mana barang tersebut dijual. Ini disebut namanya potongan penjualan, karena adanya ketidaksesuaian barang yang dikirimkan.
Kita lihat bagaimana contoh transaksi jika ada retur dan potongan penjualan. Pada tanggal 13 Januari menerbitkan nota kredit nomor 32 ke CV Sentosa untuk harga barang dagang yang dikembalikan ke Solusinet. Harga jualnya adalah senilai Rp22.500.000. Beban pokok penjualannya adalah senilai Rp14 juta. Nah, tadi notes lagi. Ketika transaksi penjualan melibatkan adanya penambahan atau pengurangan persediaan, maka jurnalnya harus sepasang. Kalau tadi penjualan, jurnalnya kita harus catat dulu penjualannya. Misalnya kalau dia secara tunai adalah kas pada penjualan, kalau dia secara kredit adalah piutang usaha pada penjualan. Nah, ingat, kalau pakai perpetual, wajib muncul akun beban pokok penjualan pada persediaan. Itu transaksi penjualan. Nah, kalau ini adalah transaksi retur dan potongan penjualan. Kalau retur dan potongan penjualan itu akan mempengaruhi juga jumlah persediaan. Ya, kalau transaksi penjualan dia akan mengurangi nilai persediaan kita karena dijual persediaannya. Tapi kalau retur dan potongan penjualan dia akan menambah nilai persediaan kita. Kenapa? Karena persediaannya dikembalikan lagi ke kita sebagai penjual. Nah, ketika persediaannya dipengaruhi jumlahnya, maka wajib juga muncul akun beban pokok penjualan dan juga persediaan. Jadi nanti ketika kita mencatat secara perpetual, jurnalnya juga harus sepasang. Kita mencatat bagaimana returnya dan juga kita mencatat bagaimana nilai beban pokok penjualan dan juga persediaannya. Hanya nanti posisi beban pokok penjualan dan persediaannya kebalikan dari yang penjualan. Kalau penjualan, beban pokok penjualannya di debit, persediaannya di kredit. Kalau untuk retur seperti ini, beban pokok penjualannya di kredit, persediaannya di debit. Kita lihat bagaimana jurnal ini. Nah, pertama kita catat dulu ya returnya. Retur dan potongan penjualannya di debit. Kenapa di debit? Karena dia mengurangi nilai penjualan. Kalau ada retur, berarti ada pengembalian, berarti ada pengurangan nilai penjualan kita. Ketika dia mengurangi nilai penjualan, maka saldo normalnya di debit. Sehingga retur dan potongan penjualan saldo normalnya adalah di debit. Ya, senilai Rp22.500.000. Lalu apa kreditnya? Kreditnya adalah piutang usaha. Piutang usaha senilai Rp22.500.000. Kenapa piutang usaha? Karena pada saat nilai penjualan, piutang usaha kita kan bertambah. Ya, pada saat penjualan secara kredit kan jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Nah, ketika retur, piutangnya jadi berkurang karena ada pengembalian yang harusnya penjualan kita senilai 5 juta misalnya. Ada retur senilai 2 juta, maka nggak jadi itu 2 juta. Ya, sehingga jurnal untuk retur penjualan jurnalnya seperti ini. Retur dan potongan penjualan pada piutang usaha senilai Rp22.500.000. Retur dan potongan penjualannya ada di debit dan piutang usahanya ada di kredit. Selain itu, tadi jangan lupa dia harus sepasang kalau pakai perpetual. Apa? Beban pokok penjualan dan persediaannya. Tapi kita balik dari yang penjualan. Di debitnya adalah persediaan pada beban pokok penjualan senilai Rp14 juta. Kenapa persediaan di debit? Karena ketika kita menerima retur, barang kita berarti nggak jadi dijual. Artinya persediaan kita nambah lagi. Persediaan bertambah, letaknya di debit, maka persediaannya di debit Rp14 juta, beban pokok penjualannya di kredit senilai Rp14 juta. Ya, Rp14 juta karena tidak jadi nih nominal 14 juta karena ada retur. Sehingga persediaannya bertambah, piutang kita berkurang. Jadi jurnalnya harus pasang seperti ini ya kalau pakai perpetual. Jadi ada dua nih. Kalau transaksi penjualan sama transaksi retur penjualan, itu harus sepasang. Sepasang itu artinya adalah kita harus mencatat transaksinya dulu. Kalau penjualan kita mencatat transaksi penjualan, kalau retur kita mencatat transaksi retur. Nah, selain itu kita harus juga mencatat nilai beban pokok penjualannya dan juga persediaan. Hanya dua transaksi ini saja. Kenapa? Karena penjualan dan retur itu menyebabkan adanya perubahan jumlah persediaan.
Kalau penjualan, maka nilai persediaan kita jadi berkurang karena kita sebagai penjual. Kalau retur penjualan, persediaan kita jadi bertambah karena kita sebagai penjual. Ketika mempengaruhi nilai persediaan, maka wajib muncul juga akun beban pokok penjualan. Ya, itu kalau kita mencatat secara perpetual. Lagi, kalau tadi pertama kita sudah mencatat bagaimana transaksi penjualan, ya, kita sudah menganalisis kalau ada transaksi penjualan. Yang kedua, kalau ada transaksi diskon penjualan. Yang ketiga, kalau ada transaksi retur penjualan. Nah, yang keempat, bagaimana kalau ada transaksi di informasi soalnya adalah ongkos kirim. Ongkos kirim itu ada dua. Yang pertama, FOB titik pengiriman atau shipping point, dan yang kedua adalah FOB tujuan atau destination, ya. Jadi ongkos kirim itu ada dua jenis, ada FOB titik pengiriman dan juga FOB tujuan. Biasanya kalau bahasa Inggrisnya titik pengiriman itu shipping point, kalau tujuan adalah destination. Nah, ini pengakuannya berbeda. Harus kalian pahami, jangan sampai keliru yang mana yang punyanya shipping point, yang mana punya destination. Pertama kita akan membahas dulu untuk yang FOB titik pengiriman. Pada saat FOB titik pengiriman, shipping point, ya, pembeli membayar ongkos kirimnya dan mendebit persediaan. Jadi, kalau FOB titik pengiriman atau shipping point yang wajib membayar ongkir, ya, nih, yang wajib membayar ongkir adalah pembeli. Jadi, kalau shipping point yang wajib bayar ongkir si pembeli. Nah, hak kepemilikannya beralih ke pembeli pada saat barang atau persediaan itu keluar dari gudang. Nah, nih ya. Pada saat persediaan sudah keluar dari gudang, ya, artinya pada saat di titik pengirimannya, maka hak kepemilikannya sudah beralih ke pembeli. Jadi kalau persediaan sudah keluar dari gudang ini, dari titik pengiriman ini sampai dengan seterusnya itu sudah menjadi haknya pembeli. Maka yang wajib bayar ongkirnya adalah si pembeli kalau FOB titik pengiriman atau shipping point. Kita lihat contoh transaksinya untuk FOB titik pengiriman atau shipping point. Pada tanggal 10 Juni, Solusinet membeli barang dagang dari CV Jaya secara kredit sebesar Rp900.000. Syaratnya FOB shipping point atau titik pengiriman dan membayar ongkir sebesar Rp50.000. Perlu diingat, FOB apa nih syaratnya? FOB shipping point. Ingat, ada dua hal. Kalau FOB shipping point, yang wajib membayar ongkirnya adalah pembeli. Ya, jadi pembeli yang wajib bayar ongkir. Yang kedua, hak kepemilikannya berpindah pada saat persediaannya keluar dari gudang atau pada saat di titik pengiriman. Maka bagaimana jurnal untuk tanggal 10 Juni? Kita lihat. Yang pertama, kita mencatat dulu persediaannya, ya, artinya ini adalah transaksi pembelian. Ya, jadi karena kita menjadi pembeli, karena FOB shipping point itu yang wajib bayar adalah ongkirnya si pembeli. Maka ketika ada transaksi pembelian, kalau pakai perpetual, ingat, transaksi pembelian itu di akun persediaan. Kalau dia menambah nilai pembelian atau menambah nilai persediaan, maka letaknya persediaannya di debit. Jadi jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha senilai Rp900.000. Nah, bagaimana untuk ongkirnya? Kita lihat, karena dia yang wajib bayar, ya, pembeli yang wajib bayar, maka jurnalnya adalah persediaan pada kas. Kenapa persediaan pada kas? Karena kalau pakai perpetual, semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian, mau dia ongkir, mau dia retur, mau dia diskon, itu nama akunnya adalah persediaan. Yang membedakan adalah ketika dia menambah nilai dari persediaannya atau nilai dari pembeliannya, maka dia letaknya di debit. Tapi kalau dia mengurangi, maka letaknya di kredit. Nah, ongkir, kalau kita bayar ongkir, berarti persediaan kita pasti bertambah. Nilai pembelian kita bertambah. Maka persediaannya di debit. Jadi ketika kita bayar ongkir, jurnalnya adalah persediaan pada kas senilai Rp50.000. Seperti itu ya, karena kalau shipping point atau titik pengiriman, yang wajib bayar ongkir adalah pembeli. Selanjutnya, untuk jenis ongkir yang kedua,
yaitu FOB tujuan atau destination. Kalau tadi FOB titik pengiriman atau shipping point yang wajib bayar ongkir adalah pembeli, dan hak kepemilikannya berpindah pada saat persediaan keluar dari gudang atau dari titik pengiriman. Kalau FOB tujuan atau destination, yang wajib bayar ongkir adalah penjual. Jadi penjual membayar ongkir dan mendebit beban pengiriman. Jadi kalau FOB destination atau FOB tujuan, yang wajib membayar ongkir adalah si penjualnya. Ya, itu notes yang pertama. Jadi kalau FOB tujuan atau destination, yang wajib bayar ongkir adalah penjual. Yang kedua, hak kepemilikan beralih ke pembeli pada saat persediaan atau barang sampai ke tempat tujuan. Jadi beda ya antara shipping point sama destination. Kalau tadi shipping point, barang atau hak kepemilikan beralih pada saat persediaan keluar dari gudang. Sedangkan kalau FOB tujuan, hak kepemilikannya berpindah pada saat persediaan atau barangnya sudah sampai di tempat tujuan. Ya, sudah sampai di tempat pembeli artinya. Maka ongkir pada saat dari persediaan berangkat di gudang, ya dari titik pengiriman, sampai dengan sebelum ke tempat pembeli, itu masih punyanya penjual. Beralih ke pembeli pada saat kalau persediaannya sudah sampai di tempat tujuan atau sudah sampai di tempat si pembelinya. Jadi beda ya hak kepemilikannya, sehingga ongkirnya kalau pakai FOB tujuan atau destination yang wajib bayar adalah si penjual. Karena ketika barang keluar dari gudang sampai dengan sebelum di titik pembeli, ya titik si tempat tujuannya, maka itu masih punyanya penjual. Tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan atau sudah sampai di titik si pembelinya, maka baru menjadi punyanya si pembeli, ya seperti itu ya. Jadi perbedaannya sangat jauh. Kalau FOB shipping point atau titik pengiriman yang wajib bayar ongkir adalah pembeli, ya. Tapi kalau FOB tujuan atau destination yang wajib bayar ongkir adalah penjual. Ya, terus hak kepemilikannya kalau FOB shipping point atau titik pengiriman beralih pada saat persediaan atau barang keluar dari gudang. Sedangkan kalau FOB tujuan atau destination, hak kepemilikannya beralih pada saat barang sampai di tempat tujuan. Itu harus sangat dipahami dan perlu kalian catat baik-baik. Karena ketika nanti di soal ada informasinya FOB atau ongkir, dilihat apa itu syaratnya FOB tujuan atau FOB titik pengiriman. Karena pengakuannya pasti berbeda untuk kedua jenis ongkir ini. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana untuk transaksinya. Kita akan menganalisis transaksi jika FOB destination atau tujuan. Pada tanggal 15 Juni, Solusinet menjual barang dagang ke CV Makmur secara kredit senilai Rp700.000. Syaratnya adalah FOB destination. Beban pokok penjualannya sebesar Rp480.000. Solusinet membayar biaya transportasi sebesar Rp40.000. Nah, ini ada beberapa transaksi yang harus kita jurnal. Yang pertama, kita akan berjurnal penjualan secara kredit. Ya, yang pertama jadi kita nanti akan menjurnal penjualan secara kredit dulu. Apa jurnalnya? Jurnal untuk transaksi penjualan secara kredit adalah piutang usaha pada penjualan. Ya, kita lihat nih, piutang usaha pada penjualan. Piutang usahanya di debit senilai Rp700.000, penjualannya di kredit senilai Rp700.000. Lalu apalagi yang harus kita jurnal? Ingat, kalau ada transaksi penjualan, kita nyatetnya pakai perpetual, maka harus ada jurnalnya sepasang. Apalagi? Yaitu beban pokok penjualan sama persediaannya. Kita lihat bagaimana jurnalnya. Jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan, ya. Beban pokok penjualannya ada di debit, lalu persediaannya ada di kredit, ya. Harus sepasang ya karena ini pakai perpetual. Senilai Rp480.000. Nah, apakah sudah selesai? Belum. Karena ini baru untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit dan juga beban pokok penjualannya. Nah, ongkirnya belum kita catat. Ya, jadi, kita jurnal dulu penjualan secara kreditnya, jurnalnya piutang usaha pada penjualan, piutang usaha di debit, penjualan di kredit.
Lalu kita catat nilai beban pokok penjualan dan persediaannya, ya, beban pokok penjualannya di debit, persediaannya di kredit senilai Rp480.000. Lalu kita akan menjurnal ongkirnya. Ingat tadi FOB destination. FOB destination itu yang wajib bayar ongkir adalah si penjual. Maka penjual harus mengakui atau harus membayar ongkir senilai Rp40.000. Maka harus dicatat karena ada pembayaran Rp40.000. Jurnalnya seperti apa? Jurnalnya adalah biaya transportasi solusi net atas ongkir senilai Rp40.000. Jurnalnya adalah beban pengiriman, yaitu di debit senilai Rp40.000 pada kas senilai Rp40.000. Jadi pada saat mencatat ongkir senilai Rp40.000, jurnalnya adalah beban pengiriman pada kas senilai Rp40.000. Jadi tadi ada 3 ya jenis transaksinya ya di soal ini. Yang pertama mencatat penjualan secara kredit, jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan senilai Rp700.000. Lalu mencatat nilai beban pokok penjualannya, jurnalnya adalah beban pokok penjualan pada persediaan senilai Rp480.000. Dan yang ketiga adalah mencatat pembayaran biaya transportasi atau ongkir, jurnalnya adalah beban pengiriman pada kas senilai Rp40.000. Seperti itu. Jadi ketika ada analisis soalnya, hati-hati diperhatikan apa saja yang harus perlu di jurnal. Ya, dan syaratnya pakai ongkirnya apa? FOB shipping point atau destination. Itu pasti berbeda cara pencatatannya. Nah, jadi terlihat ya perbedaannya untuk pengakuan si kedua jenis ongkir ini. Kalau FOB titik pengiriman atau shipping point, pembeli menanggung dan membayar ongkos kirimnya. Sedangkan kalau FOB tujuan atau destination, penjual yang menanggung dan membayar ongkirnya. Jadi masing-masing punya peranan dan punya kewajibannya tersendiri. Kalau shipping point yang wajib bayar adalah pembeli. Kalau destination yang wajib bayar adalah penjual. Jadi hati-hati pada saat menganalisis kasus soalnya. Dia pakai FOB apa? Nah, selain dari yang transaksi tadi sudah kita bahas ya, penjualan, lalu diskon penjualan, retur penjualan, ongkir penjualan, ada juga pajak penjualan. Jadi ketika kita melakukan transaksi penjualan, maka juga ada namanya pajak penjualan. Bagaimana cara mencatatnya? Seperti ini. Pada tanggal 12 Agustus, menjual barang dagang secara kredit ke CV Abadi senilai Rp100.000 dengan pajak penjualannya sebesar 6%. Maka apa yang perlu kita lakukan jurnalnya terlebih dahulu? Pertama, kita menjurnal untuk penjualan secara kreditnya terlebih dahulu. Tadi bagaimana cara menjurnalnya kalau ada penjualan secara kredit? Ketika ada penjualan secara kredit, maka piutang usaha itu di debit. Ya, piutang kita bertambah karena ada penjualan secara kredit. Piutang usaha bertambah di debit. Lalu kreditnya adalah penjualan karena penjualan kita bertambah sehingga di kredit. Ya, jadi jurnalnya piutang usaha pada penjualan. Nah, pajak penjualan kita catat sebagai apa? Kita catat sebagai utang pajak penjualan. Nah, utang pajak penjualan bertambah di kredit, sehingga jurnalnya piutang usaha pada penjualan dan utang pajak penjualan. Piutang usahanya Rp106.000 ya, yaitu dari nilai penjualannya ditambah dengan nilai pajak penjualannya sebesar 6%. Penjualan Rp100.000, utang pajak penjualannya 6% dari Rp100.000 yaitu Rp6.000. Nah, kenapa utang pajak penjualannya ada di kredit? Karena ketika ada transaksi penjualan dan ada pajak penjualannya, kita memungut pajak penjualannya, ya. Tapi belum kita setorkan. Sehingga kita punya utang pajak penjualan. Kita masih punya utang karena nanti pajak penjualannya akan kita setorkan. Nah, ketika hanya baru transaksi penjualannya saja dan pajak penjualan yang kita pungut, ya, itu kita masih ada utang pajak penjualan karena belum kita setorkan. Ketika utang pajak penjualan kita bertambah, itu maka letaknya di kredit, ya, karena belum distorin. Nanti kalau sudah distorkan, baru utang pajak penjualan kita berkurang. Jadi kalau transaksi penjualan dengan ada pajak penjualan, maka akan muncul utang pajak penjualannya di kredit. Karena utang pajak penjualannya bertambah. Utang bertambah itu di kredit, ya, karena kita belum setorkan. Seperti itu untuk jurnal pajak penjualan. Seperti yang tadi sudah saya contohkan di slide sebelumnya, bahwa pajak penjualan itu nantinya akan kita setorkan ke otoritas pajak. Jadi, pada saat
tadi transaksi sebelumnya ada pajak penjualan dan ada penjualan secara kredit, maka utang pajak penjualannya masih bertambah karena belum disetorkan. Nah, ketika disetorkan, maka nanti utang pajak penjualannya akan berkurang karena sudah disetorkan ke otoritas pajak. Penjual menyetorkan pajak penjualan ke otoritas pajak itu maksimum setiap tanggal 15 di periode berikutnya. Ya, misal transaksi penjualannya di bulan Agustus. Seluruh pajak penjualan di transaksi bulan Agustus ya. Jadi seluruh transaksi penjualan di bulan Agustus, pajak penjualannya maksimum itu harus disetorkan di tanggal 15 periode berikutnya, berarti periode September. Jadi di tanggal 15 September itu penjual wajib menyetorkan pajak penjualannya yang terjadi atas transaksi penjualan di bulan Agustus. Jadi setiap tanggal 15 penjual maksimum wajib menyetorkan pajak penjualan ke otoritas pajak. Bagaimana kalau begitu cara mencatatnya? Nah, ini soalnya. Pada tanggal 15 September, penjual menyetorkan 2.900.000 ke otoritas pajak untuk pajak penjualan yang dipungut selama bulan Agustus. Jadi 2.900.000 ini sudah akumulasi seluruh total nilai pajak penjualan dari transaksi penjualan di bulan Agustus. Cara menjurnalnya adalah ketika kita menyetorkan pajak penjualan ke otoritas pajak, maka otomatis utang pajak penjualan kita akan berkurang. Utang berkurang artinya letaknya di debit. Ya, jadi utang pajak penjualan senilai 2.900.000 letaknya di debit. Lalu kreditnya adalah kas. Karena kita membayar secara tunai, kita mengeluarkan uang. Jadi kas kita berkurang. Jadi jurnal pada saat penjual menyetorkan pajak penjualan ke otoritas pajak, jurnalnya adalah utang pajak penjualan pada kas senilai Rp2.900.000. Utang pajak penjualannya di debit, lalu kasnya di kredit. Ini adalah jurnal untuk menyetorkan pajak penjualan yang dipungut selama bulan Agustus. Jadi seluruh transaksi penjualan yang terjadi di bulan Agustus dijumlahkan, diakumulasikan, lalu ketika di periode berikutnya wajib disetorkan untuk pajak penjualan yang terjadi di periode sebelumnya. Seperti itu ya untuk cara menjurnal adanya penyetoran pajak penjualan oleh penjual. Demikianlah penjelasan tentang materi transaksi penjualan perusahaan dagang dengan sistem persediaan secara perpetual. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.